Shalom, selamat bergabung di ibadah online JK Hios. Seperti biasa, kebaktian dimulai jam 2 siang setiap hari Minggu. Kita dapat saksikan di YouTube Nuraini Jire. Sebelum kita melanjutkan ibadah, kita ikuti news berikut ini. Komsel mingguan. Setiap hari Senin dapat menghubungi Pastor Petrus Haryono. Setiap hari Rabu bersama Pastor Donitan. Setiap hari Kamis juga dapat menghubungi Pastor Jeffrey. Dan setiap hari Jumat bersama dengan Pastor Villa untuk daerah Hisdale, untuk KMC dengan saya Fanny, dan untuk kebaktian untuk Komsel Youth dapat menghubungi juga Pastor Yohana. Doa syafaat via Zoom dapat menghubungi Pastor Nur setiap hari Selasa pagi. Untuk Sunday School, anak-anak yang ingin beribadah juga dapat kita saksikan di dalam Zoom bersama Pastor Yohana setiap jam 10 pagi di hari Minggu. Untuk persembahan dapat kita saksikan di account berikut ini. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah kami terima Tuhan minggu-minggu ini ya Tuhan. Kami juga ingin Tuhan memberi yang terbaik Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah yang sebentar lagi kami mulai ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melawat kami di tempat kami masing-masing ya Bapak. Berkati kami semua Tuhan yang sudah menyaksikan ya Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga saat ini percaya Roh Kudus juga bekerja untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga mau menyaksikan kesaksian dari saudara kita, Kori. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, dan di siang Minggu yang berbahagia ini saya mau menyampaikan kesaksian saya mengenai doa. Nah, jadi ada satu ayat yang saya temukan itu benar-benar menjadi pegangan saya, karena ayatnya berbunyi demikian. Di 1 Yohanes pasalnya yang kelima yang 14, dan inilah keberanian kita percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, jadi saya percaya bahwa kita kalau minta sesuatu lewat doa-doa kita sesuai sama kehendaknya Tuhan, itu pasti Tuhan kabulkan, karena sejalan sama apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita gitu. Jadi bukannya berarti yang lain itu tidak dikabulkan, tapi Tuhan melihat kembali kemampuan kita. Ketika misalnya kita minta dikasih, bisa nggak kita bertanggung jawab sama apa yang dikasih sama Tuhan ini gitu loh. Jadi kan kita percaya ya, Tuhan bilang tuh, Tuhan tuh nggak bakalan mencobai kita tuh di luar batas kemampuan kita gitu. Terus saya mau menceritakan, jadi baru belakangan ini ya saya tuh ngerasa bahwa saya tuh benar-benar diubahkan di dalam doa gitu, lewat orang-orang yang mendoakan saya, orang-orang yang mengasihi saya. Benar-benar saya bersyukur banget Tuhan tuh taruh orang-orang di sekitar saya tuh yang benar-benar mengasihi saya gitu, senantiasa doain saya gitu. Nah, sehingga benar-benar kasih karunia banget. Sekarang saya tuh bisa doa panjang kali lebar gitu. Jadi benar-benar tuh yang dulunya doa tuh cuman berapa patah kata dan malu banget kalau doa di depan orang gitu, tapi sekarang tuh benar-benar bisa kita tuh doa tuh dengan pede, dengan percaya diri, dan dengan benar-benar beban-beban doa yang Tuhan kasih ke kita gitu. Jadi nggak ada malu lagi, nggak ada apa, tapi itu benar-benar ngalir aja gitu loh, karena doa itu kan napas kehidupan berorang Kristen gitu kan. Jadi ya kalau nggak bernapas ya sesek gitu kan. Nah, ketika
kita juga sama gitu, ketika kita nggak berdoa juga pasti kita ngerasa rindu, ingin berbicara lagi, dan semakin pasti ingin lebih dan lebih gitu. Kita berbicara sama Tuhan tuh pasti maunya lebih gitu. Dan pasti Tuhan taruh gitu beban-beban orang yang mau kita doakan atau sesuatu yang kita doakan gitu, karena benar-benar the power of prayer itu benar-benar benar-benar nyata gitu. That's true gitu loh. Kenapa? Karena selama ini saya doakan anak saya, doakan orang-orang yang saya kasihi, terutama suami saya juga. Benar-benar tuh Tuhan kasih lihat kayak Tuhan jawab gitu. Benar-benar Tuhan jawab sesuai dengan kehendaknya itu gitu. Karena memang saya doain si anak saya Louis supaya dia nggak terlalu hyperaktif lagi, supaya dia lebih bisa dengerin orang, karena dulu dia kalau kita panggil aja dia nggak noleh gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan banget tuh, panggil aja tuh udah langsung noleh gitu. Nah memang kalau buat orang lain mungkin itu apa sih jawaban doa begitu doang gitu, tapi buat saya itu benar-benar jawaban doa yang sangat-sangat berarti gitu, karena benar-benar kelihatan gitu. Nah itu saya kekuatan doa gitu loh. Nah terus juga orang-orang yang kita kasihi, kayak adik saya doain adik saya dan calon adik ipar saya untuk mereka bisa join lagi ke gereja gitu. Setelah sekian lama mereka nggak gereja lagi gitu, dan ternyata dijawab gitu. Mereka udah mulai mau ikut komsel dan segala macam gitu. Tuh udah sesuatu pergerakan yang pasti Tuhan jamah gitu. Pasti Roh Kudus mulai nyala lagi di dalam hati mereka gitu. Saya percaya sih begitu. Nah terus saya doain suami saya juga. Wah puji Tuhan banget, sekarang suami saya sangat diubahkan gitu, hatinya dilembutkan, mulai mau dengerin cerita-cerita saya. Kalau dulu mah boro-boro ya gitu. Terus banyak banget yang Tuhan benar-benar tuh nyatain di depan mata saya bahwa ini loh, kalau menurut memang benar yang saya doakan tuh menurut planningnya Tuhan, sesuai sama jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, pasti Tuhan jawab gitu. Jadi kita jangan berhenti dan bosan-bosannya doain orang-orang yang kita kasihi, orang-orang di sekitar kita. Percayalah Tuhan tuh punya rencana yang indah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan tuh selalu yang terbaik buat hidup kita. Jadi kalaupun Tuhan belum jawab, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Percaya aja, tetap setia, beriman di dalam Tuhan gitu. Sometimes mungkin Tuhan mau uji nih, kayak hati kita tuh sampai mana sih gitu. Jadi tetap ya, kita harus jadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Jangan kendor untuk berdoa terus, karena Tuhan pasti kasih jawaban ke kita benar-benar yang di luar nalar, di luar pikiran, yang nggak kita pikirkan. Tuhan kasih yang terbaik. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Semoga semua terberkati dengan kesaksian saya ini. Terima kasih. Allah kita sungguh dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, layak untuk kita sembah. Sebetulnya kita sembah Tuhan sempurna, Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah lalai menepati janji-janji. Mari kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik dengan pujian ini. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Nyanyi
sidang jemaatnya yang saat ini ya Bapak selamat beribadah online ini ya Bapak, kau berkati ya Bapak. Biarlah ya Bapak sedang mereka juga dapat bertumbuh ibadah online ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kau berkati ya Bapak. Kami membawa ya Bapak untuk gereja-gerejamu yang ada di Australia ini ya Bapak, kau berkati ya Bapak. Walaupun gereja kalian saat ini ya Bapak susah untuk beribadah ya Bapak, kami percaya Tuhan kau berkati ibadah setiap ibadah batin online yang ada di setiap gereja yang ada ya Bapak. Sungguh Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah Australia ya Bapak, untuk negara Australia ini ya Bapak, kau berkati ya Bapak negara ini ya Bapak, biar negara ini ya Bapak sungguh ya Bapak negara yang takut akan Engkau ya Bapak. Engkau yang merubahkan keadaan ini ya Bapak saat ini ya Bapak, keadaan kondisi yang ada ya Bapak untuk negara ini ya Bapak, yang konflik ya Bapak, virus yang ada ya Bapak, akan percaya Tuhan Kau akan hilangkan, bahkan Kau akan hapuskan secara total ya Bapak. Percaya Tuhan bagi Engkau tidak mustahil ya Bapak. Biarlah Bapak pemerintahan Australia ini Bapak memberikan kebijaksanaan yang lebih baik ya Bapak, yang takut akan Engkau. Setiap keputusan mereka ambil ya Bapak, sungguh keputusan berasal daripada Engkau saja ya Bapak. Kau berkati ya Bapak, jajaran dari yang tertinggi sampai yang terbawah sekalipun ya Bapak, Kau berkati mereka ya Bapak. Untuk penduduk Australia juga Kau berkati ya Bapak, mereka juga keadaan yang saat ini mereka mencari Engkau ya Bapak, bukan terpuruk dalam keadaan kekhawatiran yang ada ya Bapak, tetapi mereka mencari Engkau lebih lagi ya Bapak. Sungguh Tuhan Kau berkati ya Bapak, Kau pulihkan negara ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Bapak, Kau juga pulihkan ya Bapak negara Indonesia ini ya Bapak. Kau berkati ya Bapak untuk seluruh kami yang masih di sana ya Bapak, segala family kami yang juga Kau berkati, Kau lindungi ya Bapak. Berkati negara Indonesia juga ya Bapak, jajaran dari atas juga sampai ke bawah yang Kau berkati ya Bapak. Biarlah juga keputusan mereka akan ambil ya Bapak, keputusan pada Kau saja ya Bapak. Biarlah Bapak keamanan yang ada, keamanan yang ada untuk Indonesia juga Kau berkati ya Bapak. Sungguh Tuhan Kau berkati negara Indonesia ini ya Bapak. Sekali ya Bapak kami juga berdoa ya Bapak untuk para hamba-hambamu ya Bapak, melayani ya Bapak dimanapun mereka berada ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Biarlah firman-Mu ya Bapak disampaikan sampai ke ujung dunia ya Bapak, Kau berkati ya Bapak. Sekali ya Bapak Kau juga berkati sedang jemaat-Mu yang ada ya Bapak, yang sedang berbeban berat ataupun yang sedang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan ya Bapak. Biarlah mereka tetap berfokus mengandalkan Kau saja ya Bapak. Di saat keadaan-keadaan ini mereka tetap mencari Engkau ya Bapak. Sungguh Tuhan Kau berkati ya Bapak, dan kami serahkan ya Bapak doa-doa ini pada Engkau saja ya Bapak, karena kami percaya ya Tuhan Kau yang akan beracara ya Bapak. Dan saudara kami yang juga berikan firman-Mu ya Bapak, Engkau berkati firman yang akan disampaikan ya Bapak, karena kami percaya ya Bapak apa yang Kau akan firman yang akan disampaikan itu akan ungkapan isi hati-Mu ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman ya Bapak. Biarlah ya Bapak setiap ucapan yang mereka yang akan dia bawakan yang akan keluarkan ya Bapak, itu bukan ucapan daripada Engkau saja ya Bapak. Kami serahkan ya Bapak jam-jam ibadah ya Bapak, kebaktian firman-Mu ini Bapak kepada Engkau saja ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita masih dapat beribadah bersama-sama meskipun online. Sharing firman pada siang hari ini saya beri judul, kalau mau judul, iman dan percaya. Saya mengambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Matius pasal 14 dari ayat 22 sampai 33 akan saya bacakan untuk kita semuanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu."
berjalan di atas air. Maka Yesus berkata, "Datanglah," kata Petrus, turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan ia mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Itulah bacaan yang kita dapat baca dari kitab Matius. Dengan persetujuan Yesus, Petrus dimampukan berjalan di atas air, tetapi ketakutan pada angin kencang membuat dia tenggelam. Kebimbangan sering datang ketika kita tidak lagi berfokus pada kuasa Tuhan, tapi pada kuasa lain atau pada diri kita sendiri. Perlu iman yang total kepada Allah dan tidak gentar oleh kekuatan-kekuatan lain, agar mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Sebab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Jadi kita tidak perlu takut oleh keadaan dunia, sebab kita sudah diselamatkan. Apalagi kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak akan dibiarkan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat akan selalu siap sedia menopang kita. Dan dikatakanlah pada hari-hari terakhir ini, pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak dikatakan bahwa orang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mereka pun berlaku jahat. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dikatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelusup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walau selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kedengarannya ini menggambarkan situasi keadaan dunia sekarang ini, yang banyak orang mementingkan kepentingannya diri sendiri daripada memikirkan juga kepentingan orang lain. Banyak mereka menjadi selfish, menjadi egois, dan mereka memakai kekuatannya sendiri, dan mereka menjauhi ibadah. Mereka lebih mementingkan uang daripada mementingkan kehidupan rohani mereka. Dan tentang iman dan percaya, dikatakan di dalam Ibrani
pasal 11 ayat 1 dan 3, Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 3, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab sudah mengatakan tentang iman. Dan bagaimanakah Alkitab mengatakan tentang kepercayaan? Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan. Menurut kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itulah dia saudara-saudara, meskipun kita hidup di zaman, di era yang memang banyak sekali kesusahan, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saya sudah melihat banyak orang di masa-masa kesusahan ini yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak dengan semerta-mertanya meninggalkan mereka. Dan akan banyak sekali kesaksian-kesaksian, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Dan sama seperti keadaan manusia dalam kehidupannya sekarang, banyak sekali yang dipengaruhi oleh keadaan COVID ini. Tetapi di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14, ini adalah ayat janji Tuhan yang saya pegang, dan saya yakin kita semua percaya dan kita semua akan memegang ayat ini sebagai ayat pegangan, sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ingat saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, janji Tuhan ini kita pegang. Kalau kita dengan atas nama Tuhan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Allah akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Ayat ini saya pegang sebab ayat ini adalah merupakan ayat yang kita andalkan pada masa-masa yang sulit ini. Dan masa-masa yang sulit ini, kita sebagai manusia, kita dibangun sebagai manusia yang resilience, manusia yang tough, manusia yang kuat. Kita tidak menyerah dengan keadaan. Sebab keadaan yang sekarang ini, keadaan ekonomi, keadaan pandemi, itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman ratusan tahun yang lalu. Dan itu bukan hanya terjadi baru kali ini, dan ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita membaca dari kitab Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah saja mengatakannya,
dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 8 sampai 9. Pengkhotbah pasal 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan seperti ini. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ingat, pengkhotbah mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Jadi segala sesuatu kesulitan saudara-saudara, tidak ada yang baru. Kita sebagai manusia, kita akan berkembang kalau kita tidak tinggal di dalam zona nyaman. Disitulah manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Bahwa kita sebagai manusia, kita mempunyai budi pekerti, kita mempunyai akal, dan kita akan selalu dapat mengatasi segala percobaan apapun yang kita alami di dalam masa-masa yang sulit. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang selalu dilindungi oleh Tuhan Allah kita yang hidup, dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Keadaan dunia boleh goncang, keadaan dunia boleh mempengaruhi orang-orang dunia, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dapat dikalahkan oleh dunia. Dan itulah yang dapat saya sharingkan untuk kali ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya dilindungi oleh Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk kita semuanya, dan saya yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermalukan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali pada sakitnya. Kalau kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenanglah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya firman Tuhan itu kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan memerdekakan kehidupan kita. Mari sama-sama sebentar lagi kita akan selesai dengan jam ibadah kita hari ini. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita arahkan tangan kita ke atas. Dan biar seluruh anggota keluarga yang ada juga boleh mengarahkan tangan kita ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah pulang berkat maksimal yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Yang sangat memberkati kita semua. Mari kita jadi garam dan terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu.